Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel Jargi Priuk. Ini mungkin minggu ke berapa Mas Roksi? Minggu ke banyak lah ya. Ini kita akan sharing lagi yang akan dibawakan oleh saudara Kang Sony yang berjudul pembangkit ya, tentang pembangkit ya. Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap PLTGU. Ya, mohon disimak bagi peserta. Kalau emang ada ya pertanyaan-pertanyaan, tolong dengan sopan bertanya. Baik, Kang Sony, silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk sekarang penulis sharing ya kesempatan saya. Kita sharing aja di sini. Ya, ini cuma sekedar pemahaman saya tentang PLTGU. Kan kita kebetulan dekat dengan bangkit lah istilahnya. Sedikit kita juga harus tahu tentang PLTGU ini buat kita juga mengerti sedikit sistem di sana untuk kelancaran kinerja kita juga. Baik, mungkin sharing aja ya. Sini judulnya apa itu PLTGU? PLTGU atau Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap. Untuk alur kerja PLTGU seperti ini, atau PLTGU juga bisa disebut juga Combined Cycle Power Plant. Itu artinya merupakan gabungan dari PLTG dan PLTU. Bisa disebut juga tadi Combined Cycle Power Plant. Jadi di sini di mana sisa panas dari gas turbin digunakan untuk memanaskan air yang sehingga menghasilkan uap sebagai fluida kerja dari PLTU. Nah, siklus atau prinsip kerja dari PLTGU itu terdiri dari satu siklus open, di mana gas panas dari gas turbin dibuang secara langsung ke cerobong udara atau langsung ke atmosfer. Nah, di sini saya coba terangkan sedikit tentang gas turbin. Proses dari kerja gas turbin ini sendiri dimulai dari tahap kompresi udara. Dari sini udara dihisap melalui filter atau saluran udara menuju ke kompresi ke gas turbin untuk ditaikan temperatur dan tekanannya ke temperatur dan tekanan tertentu, kemudian didorong ke arah ruang pembakaran. Nah, selanjutnya di ruang pembakaran ini terjadi proses combustion process atau disebut juga proses pembakaran, di mana udara yang dikompresi tadi, yang tekanan dan temperaturnya diatur sedemikian rupa secara gampangnya gitulah, diatur ke temperatur dan tekanan tertentu, terus dicampur dengan bahan bakar gas atau minyak seperti solar atau gas alam, lalu dipantik oleh pemantik api sehingga menimbulkan pembakaran di sini, sehingga menimbulkan yang disebut expansion process, di mana
expansion proses ini menimbulkan tekanan atau gas yang bisa menggerakkan rotor turbin. Sini rotor turbin. Nah, rotor turbin ini yang dimana terjadi energi mekanik ya, menggerakkan dapat menggerakkan generator ini. Nah, di mana generator inilah yang akan mengubah energi mekanik ke energi listrik. Nah, selain itu juga gerak turbin ini dimanfaatkan juga untuk menggerakkan kompresor, sehingga terjadi dua pergerakan di sini, yaitu energi mekanik dan energi kinetik. Mungkin setelah itu dari generator barulah di step up ke trafo tenaga, ya kisaran dari 11 kV menuju 150 kV lalu disalurkan ke transmisi. Nah, sisa dari gas buang ini kan masih cukup panas ya, cukup panas sehingga dibuang itu panasnya sekitar kurang lebih setelah memulai proses exhaust fan ini sekitar 150 derajat Celcius. Nah, sisa gas panas inilah yang kemudian dimanfaatkan melalui siklus tertutup atau combined cycle. Nah, di mana posisi damper yang tadinya siklus open itu langsung dikeluarkan melalui cerobong asap atmosfer, tapi dimanfaatkan kembali untuk penggarakan untuk mau digunakan sebagai pemanas. Nah, alat pemanas ini disebut HRSG. Ya, di mana HRSG ini yang nantinya berfungsi untuk memanfaatkan panas dari gas buang sisaan GT ini untuk memanaskan air sehingga menimbulkan uap yang dapat menggerakkan steam turbin. Nah, RSG ini bisa disebut juga boiler, di mana boiler ini berfungsi untuk memanaskan air tadi, sehingga menghasilkan uap untuk menggerakkan steam turbin. Nah, tipe RSG ini terdiri dari layer-layer air ya. Nah, di mana terdapat dua tipe dari HRSG atau heat recovery system generator ini. Ada sirkulasi alami, di mana posisi pipa-pipa airnya itu atau layer-layernya air itu berposisi vertikal. Yang kedua ada sirkulasi paksa, di mana posisi layer atau pipa-pipa airnya ini berposisi horizontal. Ini perbedaan dari sirkulasi layer-layer air ini. Sebenarnya tipe dan bentuknya itu bermacam-macam, tapi umumnya itu seperti inilah tipe ya gitu, gambaran umumnya. Nah, ini untuk tipe layarnya. Sebenarnya maupun posisi horizontal ataupun vertikal, layarnya itu terdiri dari 3 bagian. Ada economizer, ada evaporator, dan superheater. Economizer ini biasanya yang dilalui lebih awal atau paling ujung dari menuju arah steam turbin. Itu biasanya sebelum ini ada di HRSG ini biasanya ada tank penampungan air. Nah, sebelum masuk ke tank ini, biasanya airnya ini dialirin dulu ke economizer,
baru ke tank, dari tank ke evaporator, dan dari evaporator ke superheater. Superheater ini yang berfungsi untuk memanaskan air lebih jauh sehingga memisahkan uap air dan uap alami menuju steam turbin. Nah, mungkin dari sampai ke sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Takutnya saya terlalu terburu-buru menjelaskan. Ayo teman-teman, gimana? Ada ya pertanyaan? Silakan. Pak Selamat, Pak Randy, mohon Itu inlet masukan airnya dari mana ya? Inlet masukan air, nah nanti dijelaskan Kim. Inlet masukan air buat HRSG ini kan? Nah, Nah, inlet. Ini yang bertanya siapa ya? Kim ya? Hakim. Nah ini deh inlet dari masukan air ini biasanya itu dari kan sini sumber airnya dari laut ya. Dari air dari laut itu nggak langsung masuk ke inlet HRSG ini, tapi dimurnikan dulu istilahnya. Kandungan mineralnya dibuang dulu. Ini sebenarnya kan di sini juga ada penampungan air murni tuh. Nah, air murni itu yang digunakan untuk proses HRSG ini. Jadi nggak langsung air lautnya ini, nggak langsung air lautnya langsung dialirin ke HRSG. Ada lagi mungkin sebelum saya masuk ke proses kerja HRSG ini. Gas Kim? Cukup jelas Mang, nuhun. Baik, dilanjut. Mungkin langsung ke proses kerja HRSG-nya. Ini saya jelaskan secara umumnya aja, simpel ya aja, gimana proses kerja HRSG itu sendiri. Ini saya bagi video di mana air dialirkan menuju equalizer. Equalizer ini baru menuju tank penampungan ini. Nah, di tank penampungan ini baru disalurkan lagi melalui pompa ke evaporator. Evaporator langsung dibalikan lagi ke tank. Di tank dipompa lagi menuju pipa penguap lainnya. Nah, prosesnya gas buang yang dari GT tadi dimasukkan ke HRSG ini dan tujuannya untuk memanaskan air yang berada di pipa-pipa penguap ini. Nah, dari tangki ini baru dipisahkan di mana air dan uap ini dipisahkan, di mana uap dialirkan menuju steam turbin untuk menggerakkan steam turbin. Secara simpelnya kerjanya seperti itu, kerja dari HRSG ini. Untuk pengaturan dan itu sebenarnya lebih terperinci lagi ada, tapi secara umum ya proses kerjanya seperti itu. Nah, untuk pola operasi PLTGU sendiri itu terdiri dari beberapa pola, di mana yang pertama itu pola 111 di mana gas turbin 1, HRSG 1 dan steam turbin 1. Dan pola 221 di mana terdiri dari gas turbin 2, HRSG 2 dan steam turbin 1. Pola yang ketiga itu 331 di mana gas turbin terdiri dari 3 gas turbin, 3 HRSG dan 1 steam turbin. Yang seperti contoh di blok 1 dan 2 ini menerapkan pola 331, yaitu gas turbinnya 3, HRSG-nya 3 dan steam turbinnya 1. Mungkin untuk di Timur Baru 221 ya. Untuk blok 3. Gas turbinnya 2, HRSG-nya 2 dan steam turbinnya 1. Kalau mungkin untuk di blok 4 itu berapa Kim? Sama ya, 221 ya? Saudara Kim ada ya? Hadir. 221 ya? Untuk di blok 4. 443. Berapa?
443. 443. 221 tuh. 221 ya. Mungkin ada yang bertanya lagi dari ini Mas, proses kerja RSG ini atau polanya? Dipersilahkan mungkin. Nah, teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Saya sharing di sini memberikan secara gambaran umum aja sih, PLTGU itu seperti apa gitu. PLTGU itu kan gabungan dari PLTG dan PLTU, di mana ya PLTG kan kita tahu sendiri efisiensi thermalnya itu kurang gitu. Nah, jadi tujuannya PLTGU ini ya untuk mengefisiensikan thermal dari PLTG ini. Jadi steam turbin ini digerakkan kalau secara ini mas limpahan gas thermal dari gas turbin ini. Secara umum gitu sih. Mau nanya, Cak Son. Ya, baik Mas. Gimana Mas? Nah, kalau pada saat aku lewat di samping pembangkit itu kadang ada suara yang kenceng ya. Kadang ada tuh. Sewaktu-waktu dia kayak ngeluarin gas atau apa itu. Ya kan? Itu gas apaan sih yang dikeluarin tuh? Itu sisa pembakaran dari gas turbinnya itu kan kadang bahan bakarnya itu bergantian mereka itu Mas. Kadang pakai gas. Kalau gas kan gas alam ya otomatis nggak terlalu menimbulkan banyak asap gitu. Kalau minyak seperti solar itu yang banyak sekali menimbulkan asap, dan kadang juga gas sama solar dicampur buat bahan bakar dari gas turbin ini sendiri. Gas turbin ini. Nah, biasanya kalau misalkan asapnya banyak itu berarti di proses pembuangan ke atmosfernya ini di sini nih tidak langsung ke HRSG, tidak ke HRSG berarti langsung ke atmosfer atau enggak dampernya ini dibuka cuma setengahnya doang gitu. Kan kadang kalau misalkan gas turbinnya yang beroperasi tiga-tiganya gitu, karena mungkin si HRSG ini menerima input gas sisanya semuanya gitu full gitu kan, otomatis berarti ada lonjakan panas yang terlalu ini gitu. Jadi otomatis paling dibuka setengahnya atau dibuka seperempatnya, atau malah si HRSG ini atau steam turbinnya mengalami kerusakan atau apa ya, dari sisa gas panas ini langsung dibuang ke atmosfer gitu. Ya mungkin itu asapnya jadi banyak. Ya berapa faktor ya, mungkin faktor tadi bahan bakarnya, yang kedua faktor mungkin steam turbinnya tidak dioperasikan atau HRSG-nya tidak dioperasikan, kayak gitu. Jelas Mas? Titik 2 GT1, GT2, terus ada steam 1.0. Berarti GT2 HRSG ada 1 gitu ya. Setiap GT itu ada HRSG, tergantung polanya Mas. Kalau di blok 3 kan polanya 221. Dalam artian gas turbinnya 2, HRSG-nya 2, dan steam turbinnya 1 gitu kan. Oh, steam turbin dulu ya. Kalau di blok 1 dan 2 polanya 331, di mana gas turbinnya 3, HRSG-nya 3, dan steam turbinnya 1. Itu blok 1 dan blok 2 gitu. Kang Son, Bang tanya. Sahabat, gimana? Untuk proses awal tadi untuk muter gas turbin, itu uapnya dari mana ya? Gas turbin. Uapnya Mas? Ya. Kalau gas turbin ini kan tidak pakai uap Mbak. Jadi uapnya ini dari ini Mbak, dari proses pembakaran bahan bakar dan udara yang ditingkatkan temperatur dan tekanan. Kalau
secara umum sih garis besarnya kinerjanya kayak motor kayak gitu kan. Ini karburator ya, di mana angin itu dihisap, ya kan, untuk ditingkatkan temperatur dan tekanannya, terus dicampur dengan udara, dengan bahan bakar. Nah, terus dipantik dengan pemantik api. Biasanya ada yang pakai, kalau gas turbin zaman dulu, kalau setahu saya kalau nggak salah, ada yang pakai busi juga untuk pemantik apinya. Nah, sehingga kan menimbulkan bakaran dan ada tekanan gas bisa menggerakkan ini turbinnya ini. Nah, sehingga menimbulkan energi mekanik ini. Terus Oh, jadi tidak ada proses perebusan air gitu ya? Kalau Tidak ada ya? perebusan air itu tadi di HRSG ini, Mbak. Oh, Jadi sisa gas buang dari gas turbin ini kan itu masih sekitar 550 derajat lah. Sekitar segitu yang dikeluarkan dari gas turbin setelah masuk exhaust juga itu sekitar segitu. Nah, panasnya ini dimanfaatkan untuk merebus HRSG, air. ya, untuk merebus air sehingga menimbulkan uap air, terus dimanfaatkan oleh steam turbin untuk menggerakkan steam turbin itu tadi. Tuh. Air yang direbus air murni itu ya? Betul, air murni itu air sulingan dari, kalau ini kan dari laut gitu. Oke, terima kasih Kang Son. Sama-sama. Oh, dia pakai air laut ya? Lalu sini air laut, Mas. Ya, air laut dimurnikan, Dimurnikan. demineralisasi. Oh, air aki dong ya namanya. Dia pakai air aki dong. Betul, kayak gitu. Air Kita juga murni. selama ini pakai buat baterai air murni ini. Ya, air murni. Buat mandi juga tuh biasanya. Bagus itu. Buat mandi mah air pam kali. Tapi air murni bisa diminum nggak ya, pertanyaannya? Dulu Mas Selamat mandinya kan pakai air murni. Apal dua suaranya nih. Air murni bisa diminum nggak ya? Bisa, cuma nggak ada rasanya. Karena udah nggak mengandung mineral kan. Lah, pernah diminum? Bisa diminum. Bisa itu diminum nggak apa-apa. Oh, Bisa. dia jadi kayak awam gitu. Cuma kan dia udah nggak mengandung mineral kan. Iya, jadi nggak ada manis-manisnya gitu. Kayak apa dong? Bener nggak ini Mas Selamat? Ini jangan Bener nggak informasi itu jangan. bisa diminum? Bisa. Bisa. Mau Kan nyobain? coba kehabisan galon bisa diminum. Berarti kalau galon pre-barat habis bisa minum air murni dong. Kemarin kenapa harus minta ke Ya, Gistat? artian bisa diminum bukan berarti layak konsumsi juga tiap hari gitu. Iya. Padahal dulu si Roy juga sering minum air murni tuh, Mas. Kok masih nanya ya? Kue yoyo, Cuk. Ayo Roy, mau ditanyakan Roy? Saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Lah, Dapat makan siang nggak ya? tepung periuk nih. Waduh, sesepuh Priuk nih suara-suaranya. Aduh, maaf. Nanya dong. Saya udah dengerin dari tadi nih. Baru ada minumnya doang soalnya air murni. Belum ada. Ngebon aja Pak di kantin, nenek. Entar ada yang bayar. Entah siapa yang Ngebon bayar. Iya, Ya hilang suaranya. nggak ada Pak. Wifi-nya hilang-hilangan Pak. di Warjok Pak, ada Pak. Nah itu siapa tuh yang jawab tuh Warjok tuh? Nah, ini ada Mas Pak Bonek, Anton nih. Ayo, siapa yang mau nanya nih? Kita sharing nih. Ada Pak Anton. Pak Anton lebih profesional ya tentang LTGU. Enggak lah, soalnya tadi udah jago itu udah bagus menjelasinnya. Mau nanya dong. Mantap. Nanya dong. Ayo, Aki mau nanya apa? Kalau untuk mengatur RPM itu apakah mengatur tekanan gasnya juga?
RPM ya, Kecepatan turbin ya. gas turbin. Nah, biasanya RPM ini diatur dari sini, Kim. Di exhaust ini setahu saya ya, di exhaust ini tuh ada pengukur thermalnya gitu, pengukur suhunya, ada batas thermalnya. Nah, di mana kalau misalkan otomatis kalau perputaran RPM semakin cepat, pembakaran juga semakin besar gitu kan. Nah, berarti RPM yang diatur ini untuk mengatur suhu panas dari gas turbin itu sendiri gitu. Jadi untuk mengkontrol si gas turbin, perputaran gas turbinnya ini gitu, dari perputarannya ini. Nah, diaturlah RPM untuk perputaran gas turbinnya ini. Secara umum sih kayak gitu, untuk pengaturan RPM itu kayak gitu. Setahu saya. Kayak gitu. Gimana, Kim? Iya. Nah, otomatis kan kalau suhunya terlalu tinggi atau RPM terlalu cepat, jadi perputaran torsi ininya juga terlalu tinggi gitu. Untuk ke generatornya juga terlalu tinggi. Nah, Kak, pas kemarin yang apa tuh ya? Uji coba Huslut apa ya? Yang untuk proses apa sinkron ya? Dia kan mengatur RPM-nya tuh. Berarti kan ngatur tekanan intinya ya? Ini kan perputaran dari turbinnya ini mengacu ke beban yang diproduksi juga berapa kan gitu. Dari perputaran poros turbin ini ke generator gitu. Oke, Kang Nuhun. Sama-sama. Hanya Kang Sony, Baik, Mas. nyambung dari pertanyaan Mas Hakim, kalau mengatur RPM GT kan dari situ ya. Tapi kalau untuk steam gimana Mas Sony? Kalau sinkron steam itu? Sama, Mas. Steam juga kayak gitu. Ini gambaran ininya ya. Gambaran steam turbin itu kayak gini lah secara umumnya. Nah, mengatur RPM-nya steam turbin ini berarti dari uap yang digunakan untuk menggerakkan steam turbinnya ini. Jadi uapnya ini juga untuk keluaran dari steam turbin ini ada proses kontrol ya gitu. Segimana kecepatan uap ya untuk memutar steam turbin ini. Ini gambaran secara umum kayak gini. RPM itu artinya kan untuk turbinnya ini gitu, pergerakan turbinnya ini dikontrol segimana kecepatannya. Pengaruhnya ke tegangan itu tadi. Itu sih cara umum. Iya. Cara umumnya kayak gitu. Cara bahasa gampangnya gitu. Tapi prosesnya emang ribet sebenarnya. Ada lagi mungkin? Gimana, Mas? Oke, jelas Mas. Lanjut. Izin tanya Mas Sony. Baik, siapa ini? Saya Mas. Apa tuh, Ray? Mohon maaf sebelumnya saya kalau pertanyaannya udah ditanyain atau udah dibahas, saya nggak ngikutin dari awal soalnya. Apa tuh? Kalau tim Priok Barat itu kan sering trip ya Mas. Itu penyebabnya apa sih Mas? Penyebab steam trip itu banyak sebenarnya, Ron. Yang sering terjadi di Priok itu. Di GIS Barat itu kan kayaknya sering ngetrip gitu. Dia masalah di apa gitu sebenarnya? Ya, sebenarnya untuk penyebab steam itu banyak. Intinya kalau steam itu kan dapatnya dari HRSG ini kan. HRSG ini itu Roy udah ngerti sendiri kan atau udah
Paham kan maksudnya dari HRSG ini? Insya Allah dikit-dikit Mas. Nah, bisa kemungkinan steam trip ini kan misalkan kalau yang sedang operasinya gas turbinnya 2 atau misalkan cuma 1 doang. Nah, kemungkinan ada di ini nih pengaturan uap HRSG-nya atau HRSG-nya atau yang keluaran dari gas turbinnya ini panasnya berlebih atau gimana, itu kemungkinan kan bisa menyebabkan uap yang diproduksinya itu jadi terganggu gitu. Banyak sih maksudnya faktornya, mungkin dari pengaturan uap HRSG-nya kan kayak gitu, atau dari itu tadi seberapa banyak turbin yang bekerja sehingga menghasilkan uap yaitu seberapa besar gitu kan. Kan ada maksimum juga di steam itu untuk produksinya gitu atau startnya gitu. Maksimumnya di berapa, minimumnya di berapa. Kalau misalkan uapnya tidak mencukupi atau uapnya kurang atau ada kerusakan di RSG ini, ya bisa menyebabkan steam itu trip gitu. Atau kekurangan uap, kekurangan atau di peralatan steamnya juga bisa kan, di generator steamnya enggak, ya banyak faktornya kalau menyebabkan steam itu trip. Ya contohnya seperti itulah mungkin untuk steam kenapa sering trip di sini itu. Karena emang kan kalau di kita gas turbinnya itu sering bergantian gitu yang operasinya. Nah, mungkin proses dari pengambilan uap ke itu yang terhambat atau gimana kan banyak faktor ya sih untuk trip steamnya itu. Tapi ya secara umumnya kayak gitu. Yang paling sering trip steam ya kayak gitu. Contohnya juga untuk dilakukan pemeliharaan atau apa, steam kan nggak ada PMT 52G ini ya, jadi secara langsung PMT sini ke trafo sana gitu. Jadi ya kalau misalkan uap atau itu ya kurang, langsung ya nge-trip pin sini, itu bukan nge-trip pin 52G-nya kayak generator, kayak gas turbin gitu. Secara umum sih kayak gitulah kenapa steam sering trip di sini. Jelas, Roy? Dia tuh ke trafo ya Mas ya? Habis steam tuh masih trafo lagi ya berarti ya? Iya, ke trafo di step up dulu kan. Tapi dia nggak ada kayak 52G gitu ya? Tuh, jadi dari trafo langsung ke PMT Dia sini. kenapa sih Mas kalau kok nggak dikasih pengaman lagi gitu di sana gitu? Sebenarnya. 52G-nya ya? Kenapa nggak ada 52G di sana? Nggak ada 52S gitu buat steam gitu. Kenapa gitu? Kok langsung aja gitu ke kita? Nah, itu juga saya juga kurang ngerti, tapi mungkin bisa dijawab karena steam kan merupakan secara umumnya bukan limbah ya, jadi proses sisaan lah gitu dari generator turbin itu sisa panasnya itu. Jadi mungkin mau berapapun produksi steam ya langsung bisa disalurkan gitu. Kan minimumnya paling sekitar minimum itunya 2 MW gitu kan minimum produksinya. Mungkin ada pantun mungkin kenapa di steam nggak ada 52G, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Nggak ada ya? Mungkin ganti pertanyaan aja mungkin. Itu disimpan dulu aja. Ya kalau menurut saya sih kayak gitu Roy. Jadi karena steam ini cuman ada satu lah istilahnya gitu. Mau generator yang operasi satu, steam pasti operasi gitu karena pemanfaatan dari sisa gas buang ini gitu dari generator ini gitu. Jadi makanya steam dilangsungin gitu proses itunya sinkron kan 52G itu berarti proses sinkron juga gitu. Jadi steam itu nggak terlalu banyak membutuhkan sinkron proses yang banyak gitu seperti
generator turbin. Karena emang di sini ada proses produksi kan, kalau generator turbin itu ada pemrosesan pembakaran bahan bakar atau kayak gitu kan. Kalau belum stabil, otomatis kalau langsung disinkronkan kan berbahaya gitu kan. Kalau di sininya belum stabil untuk proses produksinya. Gitu. Kalau di generator, kalau di steam mungkin proses seperti itu nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu riskan gitu. Jadi mau beberapa pun untuk steam bisa langsung sinkron. Mungkin gitu sih atas pengetahuan saya. Kalau menurut analisis saja. Boleh tanya lagi nggak, Kang Son? Boleh, Cak. Jadi kendalanya di pembangkit itu apa ya? Ketika udah gangguan nih, nge-trip. Terus untuk bangkit lagi, dia kenapa membutuhkan waktu proses lama? Seperti waktu gangguan dulu, waktu yang di root masih Bu Sri Penny, yang kita gangguan besar-besaran. Nah itu kan pembangkit semua trip. Itu kenapa proses recovery-nya tuh lama? Kendalanya di mana ya kira-kira? Sama kendalanya kalau di Priuk ya. Kalau di Priuk itu setahu saya untuk PSU-nya itu dia masih dari kita gitu. Jadi power untuk kehidupan generatornya itu dia masih menggunakan pegangan dari kita gitu. Nah itu kendala yang pertama. Sebenarnya proses PLTGU untuk startup itu cepat loh, termasuk cepat dari pembangkit lain gitu. Cuman masalahnya di sini itu karena pembangkit di sini itu belum punya PSU sendiri gitu. Makanya kenapa proses pemulihannya dibilang cukup lama ya karena dia harus punya power supply-nya buat ngehidupin generatornya ini. Kenapa kemarin ada apa tuh namanya? Line charging. Line charging. Nah, itu gunanya untuk itu. Line charging itu gunanya ya intinya untuk menghidupkan untuk dapat supply buat menghidupin generatornya di sini gitu. Mungkin kayak gitu contohnya. Kendalanya mungkin jadi pembangkit di sini nggak bisa untuk bangkit sendiri ya, butuh tegangan dari kita juga. Betul. Untuk menghidupkan generatornya ya. Betul. Saya bisa sharing baru monitor nih. Boleh, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Oke. Tadi kayaknya pertanyaannya Mas siapa, Roji ya? Iya, Pak. Yang barusan, Pak. Kenapa recovery-nya agak lambat ya? Betul, Pak. Sebenarnya gini. Jadi untuk menggerakkan suatu pembangkit PLTG besar itu memang dia kan banyak menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu dia ada berupa motor-motor dan lain-lain karena di situ juga ada pompa bahan bakar segala dan itu minimal setahu saya kalau di sana itu sekitar 4 MW lah kalau nggak salah. Makanya kenapa dia itu nggak bisa kalau seandainya pembangkit PLTG trip blackout, dia membutuhkan suplai dari luar, tegangan dari luar itu. Dan kalau dulu memang ada yang namanya PLTG Black Star. PLTG Black Star itu dulu di Priuk itu ada 3 PLTG Black Star ya. Setahu saya itu ada John Brown 1 unit dan Westinghouse ada 2 unit. Dan itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan pembangkit yang di PLTGU yang di blok 1 dan blok 2 itu bisa digerakkan untuk alat-alat bantu motor-motornya segala macam. Seperti itu. Dan memang kalau generator yang besar waktu itu memang sempat diusulkan juga waktu saat mau ada Asian Games yang 2018 di situ juga sempat mau diadakan untuk genset
genset yang kapasitas besar. Jadi kalau genset yang untuk sampai 4 MW itu kan ya cukup akan tempat yang banyak, makanya lebih simple menggunakan line charging yang mungkin beberapa kali sudah dilakukan simulasi untuk pengiriman line charging agar lebih cepat untuk recovery pembangkit. Mungkin seperti itu, Mas Roji. Ya, Anton, jelas. Jadi untuk pembangkit sendiri membutuhkan 4 MW untuk menghidupkan pompa-pompa dan sebagainya lah untuk dia bisa bangkit kembali, Pak Anton ya. Ya, betul. Nah, makanya kalau ada blackout tapi si pembangkit itu bisa hot load, artinya kalau hot load itu mesin pembangkit si generatornya nggak mati, tapi hanya dia lepas dari jaringan. Secara operasional dia masih hidup, tapi memang hanya untuk menggerakkan alat-alat bantu yang ada di internal pembangkit tersebut. Dan itu memang memungkinkan juga karena sudah berapa kali juga di Priok itu ada pembangkit yang berhasil hot load dan itu bisa lebih cepat lagi untuk recovery-nya karena bisa nanti sinkronnya biasanya sih kalau blok 1 blok 2 itu di Priok Barat. Kalau blok 3 kemarin juga sempat bisa sinkron juga di Priok Timur Baru ya, kecuali kalau blok 4 memang saya belum pernah ya karena sudah nggak di situ lagi waktu blok 4 itu energize. Jadi seperti itu, Mas Roji. Baik, Pak. Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Anton tadi Roy bertanya kenapa di GT kan itu ada 52G, sedangkan di sistem itu nggak ada. Itu salah satu penyebabnya apa ya, Pak? Oke, jadi kenapa di steam turbin tidak ada PMT 52G dan kenapa di GT di generator turbin itu ada PMT 52G. Secara saya juga masih belum terlalu paham banget ya soal kenapa di PLTU itu tidak ada, dia langsung ke 52L atau langsung ke sisi tegangan tinggi. Apakah mungkin secara karena di situ kan ada ini ya, kalau di trafonya GT itu kan ada itu juga ya, ada yang namanya trafo yang untuk startnya juga tuh, yang jadi sebelum masuk ke main trafo itu dia ada trafonya juga, yang trafo kecilnya, dan itu mungkin juga ada untuk pengaman itu ya. Jadi kenapa dia ada 52G-nya, tapi secara teknis saya juga belum begitu paham. Mungkin nanti saya coba juga tanyakan ke teman-teman dari pembangkit yang mungkin lebih menguasai ya soal sistemnya di internal pembangkit. Karena setahu saya di situ ada trafo PS-nya juga, jadi bisa menggerakkan trafo PS-nya untuk itu. Jadi itu untuk PMT-nya itu juga untuk bisa menggerakkan di internalnya mereka. Jadi nggak langsung ke kenapa dia dia ada 52G. Mungkin itu sementara jawaban saya, tapi nanti lebih jelasnya mungkin bisa saya tanyakan lah nanti, atau mungkin kalau sharingnya nanti kalau ada dijadwalkan sharing bisa kita undang lah nanti pembangkit sebagai narasumber ya, mungkin seperti itu, Pak. Boleh tuh, Pak. Pak Anton harus nih ikut grup lagi nih, keluarga besar Priok. Lah emang Pak Anton nggak di situ? Saya di kick Astagfirullah.
Siapa yang Itu nge-kick kan ya Allah? keluar saya. Mungkin seperti itu Roy. Ya, jawaban dari saya tadi sama Pak Anton mungkin kayak gitu. Oke, Oke, terima teman-teman. kasih, Mas Roni dan Kalau Pak kalau Anton. di itu kan memang dia ada trafo PS-nya ya. Kalau yang untuk di GT ya. Kalau yang untuk stream turbine kan dia nggak ada trafo PS-nya. Pak Anton, berarti untuk line charging itu sebenarnya backup untuk kalau semisal gagal hot slot gitu ya Pak Anton ya? Iya, betul. Jadi dikarenakan sebenarnya idealnya itu kan memang ada iya PLTG Blackstar ya. Cuman karena mungkin persoalan dari lahan juga dan mungkin juga perlu biaya yang cukup besar juga untuk membangun PLTG Blackstar. Jadi line charging itu yang dimanfaatkan saat ini untuk untuk Blackstar-nya pembangkit. Makanya secara SOP kan untuk yang line charging itu mungkin ada beberapa PMT yang nggak dilepas ya, karena biar langsung lebih cepat untuk sampai pengiriman tegangan sampai ke pembangkit seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman. Oke, teman-teman, mengingatkan sekarang sudah pukul 11.28, udah mau mendekati sholat Jumat. Cak Sony, ada lagi nggak materi yang jelasin? Atau kita langsung ke kuis saja untuk mempersingkat waktu? Materinya masih ada sebenarnya. Ini cuman kelebihannya itu tadi kan ya dari pemaparan tadi bisa kita ambil kesimpulan dari kelebihan PLTGW ini. Satu, pemanfaatan efisiensi termalnya tinggi ya, jadi mampu untuk bersaing dengan pembangkit listrik lainnya gitu. Terus proses startup itu tadi cepat, terus mudah dioperasikan, variasi kapasitasnya fleksibel, mau di beban tinggi ataupun rendah dia gampang gitu untuk mengaturnya. Untuk penggunaan bahan bakarnya sendiri ya termasuk ramah lah. Terus area kerja yang diperlukannya tidak terlalu luas. Untuk kekurangannya mungkin itu tadi untuk bahan-bahan kayak konstruksi peralatan PLTG itu sendiri termasuk mahal ya. PLTGU bahkan PLTG dan PLTU itu termasuk mahal. Kelemahannya mungkin di situ. Mungkin seperti itu sih paparan dari saya. Oke, terima kasih Cak Sony, pemaparan yang sangat menarik ya. Jadi semakin hari semakin menarik nih pemaparan kita nih. Selanjutnya apa kita ada terus boleh kalau mau. Nanti ada hadiah general mata dari Cak Roji. Kok dari saya, Cak? Ya kan dari pemateri. Ini buat ini aja lah, buat seru-seruan aja. Mereka apa sih ini itunya? Bercanda Pak Anton, kan biar nggak sepanteng Pak. Ini Pak Andi nggak diundang nih, dia diem aja tuh di depan saya, berut aja tuh. Iya, Pak Andi Andi juga. kan orang Ancol, Roji tega bener. Roji, Pak Andi, Roji. Pak Andi dulu mengadain lomba tenis meja di Ancol. Kali aja Pak Andi mau ikut lagi. Pak Andi mau ikut setim sama saya. Mantra Ikut bawa apa Pak Andi. Udah nih. Ikut apa nih? Lomba tenis meja Pak Andi. Kayak di Ancol dulu Pak. Setim Pak nanti Pak sama saya Pak. Emang udah pada ini udah pada bisa pegang bednya. Insya Allah udah bisa sekarang Pak. Beda kayak dulu lah Pak. Udah ya. Ayo kita mulai. Pak Andi mau ikut nggak Pak Andi? Itu linknya saya kirim ke WA tuh Pak Andi. Ya mungkin Pak Andi sama Pak Anton bisa masuk Nomor grup saya keluarga. udah di-kick itu. Nomornya udah di-kick sama Roji. Astagfirullah, enggak Pak. Ntar saya masukin lagi lah Pak. Saya nggak bisa masuk ke kahootnya nih. Di blok Pak Roji Pak.
bener kan? Astagfirullah. Rozi lagi. Astagfirullah. Ji, ada yang mau kenalan nih? Ji, Kameranya Pak Anton di on dong biar tahu siapa yang pengen kenalan Pak. kenalan. Mana? Mana ya? Wih, Kenalan. Halo, yang mana sih? Oh, ini. Salim sama si Roji, Pak. Hah? Mana yang namanya Roji mana? Oh, ini yang namanya Roji nih. Tuh. on cam dong, on cam. Oh, siapa namanya? Udah deh, nggak usah namanya. Di skip. Ayo kita lanjut aja ya. Bari Pasha. Apa kabar Bari Pasha? Roji nggak pengen nikah, Ji? Ntar Pak, habis ini. Nyangkain mulu, Roji udah mau nikah. Aduh, Roji. Waduh, jadi nggak enak padahal saya di Zoom nih. Aduh. Bu Zura sama Bu Roy udah mau nikah ya? Aduh. Wiin, Ji, mau. Jumatan, ayo. Astagfirullah. Ayo, mulai. Udah mau Jumatan nih. Ayo, sikat ya. Ya. 41 berapa? 83 4. Oh, udah buram matanya. Lambat. Bari Pasha, kalau mau mulai. ikut lomba. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Mana? Oh, ini dia. Ya. Mana jawabannya? Kelamaan nih 30 detik. Jawabannya mana? Iya, kelamaan 30 detik. Ya, salah saya. Saya salah. Aduh, kelamaan ini mah sepele, Cak. Ya, saya salah. Lanjut ya. Saya salah. Aduh. Siapa tuh? Masa biarin lah si tuh yang menang tuh si itu tuh. Apa itu? Benar, Pi, awakmu nudui. Wah, kelamaan 30 detik kan. Aduh, sepele ini ya, kelamaan. Ini skip bisa ya? Bisa. Tapi kasihan. Skip aja, skip. Kasihan yang berpikir, Cak Sultan, jangan gitu. Woi, Ya, ini mah. nah. GG siapa nih? Oh tulus. Nek ya. Hina. Woi, GG menimpin. Itu boleh kok nggak muncul-muncul itu. Susah ya pertanyaannya. Aduh, 2 lagi yang jawab. Tidak langsung harusnya. Oh benar ya tapi ini. GG siapa? Ini bonek. Yo, masuk. Wah, ini tadi situ nih. 500 piro ini. Cap chip cup ini mah. Ini. Satu lagi ya. Sana coba. Ini udah gambarnya nggak kehapus. Waduh, gambarnya jomblo menangis sih.
Tapi makannya nanti ya. Wih, di screenshot ya. GG siapa ya? Panggil aku GG. Kok saya jadi juara 2 nih, jadi gak enak. Jadi enak. Screenshot di share Kak. Nanti kirim Mantap. ke HP. Siapa itu GG? Siapa sih namanya? Gak jelas semua tuh. Siapa sih? GG itu good game Mas, good game. Bagus ya? Oh, Good game ya? Bagus ya? Anton. Loading siapa? Makasih loh. Andi. Siapa sih? Aduh, padahal saya Di- jawabnya asal-asalan bisa juara 2. Oh, Pak Andi. Apalagi kalau niat ya Pak ya. Iya, lagi nih. Loading itu siapa? Ada aja namanya. Di screenshot ya. Terus kirim sama tulis nomor HP ya. Oh, Oke, adanya Cak, pulsa. udah, Cak. Tutup, Cak. Udah mau azan, Cak. Ya udah, teman-teman terima kasih atas waktu dan apa ya? Ya waktunya lah. Semoga apa yang dibagi oleh Kang Sony bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Yaudah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anton, makasih Pak Anton. Pak Anton, terima kasih. Pak Andi, Pak Ari, monggo Ya. ditunggu Ya, kehadirannya. makasih. Terima kasih semua. Jangan dadakan ya kalau ngundang ya. Siap, Pak Andi. Siap, Anton. Oke. Ya, izin live ya. Siap, Anton. Terima kasih semua. Sama-sama, Pak. Sehat-sehat. Amin, amin. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jendap ya, Kisbek Timur.